Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan fi din azakumullah. Bismillah, kita akan membaca salah satu risalah warisan ilmiah dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Al-Usul As-Sittah. Sebenarnya beliau sendiri tidak memberi judul itu Al-Usul As-Sittah, ya. Hanya beliau di awal kitab menyebutkan sittatu usulin, ya, 6 asas dalam agama kita. Jadi seperti kita sudah ketahui bersama bahwa Islam ini di dalamnya ada asas-asas, ya, yang menjadi kaidah pokok yang bercabang-cabang banyak sekali di atasnya, dan ada furu. Ada apa? Furu, ya, ada cabang-cabang dari asas-asas ini, ya. Nah, makanya beliau sering membuat tulisan seperti ini, Al-Usul Sittah, kemudian Al-Qawaid Al-Arba', ya, kemudian Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Jadi asas-asas di dalam agama Islam ini, ya, yang namanya asas, ya, itu kaidah. Yang namanya kaidah itu adalah, ya, dibangun di atas asas-asas itu perkara-perkara cabang, perkara-perkara amaliyah, perkara-perkara cabang. Dan para ulama terdahulu juga sudah menulis, ya. Ada Al-Imam Ahmad menulis Ushul Sunnah, ya. Ada Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi menulis kitab Aslus Sunnah. Ada Al-Imam Al-Lalaka'i menulis Usul I'tiqad Ahli Sunnah, ya. Jadi ini bukan perkara bid'ah, ya, bukan perkara bid'ah memberikan judul kepada kitab-kitab yang membahas tentang topik asas-asas di dalam agama kita ini, ya. Dan itu lebih diprioritaskan, ya. Kita ambil dari silsilah, ya, Rasail. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imamud Da'wah Al-Islahiyah wa Hamihimal Millah Al-Hanifiyah. Ini dari penyalin, ya, penyadur-penyalin kitab dari nusakh, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, min a'jabil ujabi, di antara perkara ajaib yang paling menakjubkan. Di antara perkara ajaib yang paling menakjubkan. Wa akbaril ayati ad-dalati ala qudratil malikil ghallabi, dan bukti terbesar yang menunjukkan maha kuasanya al-malikul ghallab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala al-malik al-ghallab, ya. Apa itu? Perkara menakjubkan yang paling menakjubkan dan, ya, bukti terbesar kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sittatu usulin, 6 asas. Bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan lil awam fauqa ma yadhunnu dhannun. 6 asas yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat gamblang. Saking gamblangnya itu fauqa ma yadhunnu dhannun lil awam, bahkan bagi orang awam, fauqa ma yadhunnu dhannun. Saking gamblangnya itu melebihi
persangkaan orang-orang yang menyangka. Kalau ada orang menyangka ini perkara udah jelas. Ya. 6 asas ini lebih jelas lagi. 6 asas ini lebih jelas lagi. Fawq ma yadhunnu dhannun. Ya. Tingkat kejelasannya itu di atas prasangka orang-orang yang menyangka sesuatu itu sudah jelas. Nah, menakjubkannya gimana? Membuktikan sebagai bukti terbesar Allah itu maha kuasanya di mana? Tsumma ba'da dzalik. Toh demikian, sesudah itu, sesudah Allah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang bagi orang awam sekalipun, ghalita fiha adzkiyaul alam wa uqala'u bani Adam. Menakjubkannya itu ada adzkiyaul alam, orang-orang yang dia cendekia, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berakal, ghalita fiha. Ya, gagal paham dalam perkara yang sangat-sangat jelas tadi. Padahal di sisi awam saja jelas. Illa aqallul qalil. Kecuali ya sedikit dari mereka. Ya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Utu zakaan walam yu'tu zakaan. Orang-orang itu dikasih kecerdasan tetapi tidak dikaruniai kebersihan iman. Ya. Sehingga kecerdasannya nggak bermanfaat buat dia. Ya, lam yughni anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Enggak bermanfaat kecerdasannya mereka. Ya. Mereka dengar, mereka paham, mereka melihat, tapi enggak bermanfaat sedikit pun. Ya, kenapa mereka yajhaduna bi ayatillah? Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Oleh karenanya nanti di hari kiamat mereka menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Padahal mereka di dunia udah dikasih karunia pendengaran yang normal, penglihatan yang normal, hati yang normal untuk memikirkan, untuk memahami. Tapi ketika itu semua enggak bermanfaat, menyesal mereka nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat nanti mereka menyesal. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami dulu ya mendengar dan memahami, kami enggak akan jadi penduduk neraka sa'ir. Padahal mereka dulu di dunia mendengar dan memahami kan? Ya. Tapi itu pendengaran dan pemahaman yang tidak bermanfaat. Ya ini yang disebutkan oleh Syekh. Jadi itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Ada 6 asas di dalam agama ini yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan sangat gamblang bagi orang awam, apalagi bagi penuntut ilmu, apalagi bagi ulama. Tapi qadarullahnya kalau bahasa kita gitu kan ya. Ada orang-orang cerdas, orang-orang yang dikasih ya otak yang lebih, gagal memahaminya. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menguasai hati manusia ya, menguasai hidayah kepada manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi modal kecerdasan, modal kepintaran tidak bermanfaat jika dihadapkan kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan untuk selalu berdoa apa? Ini doanya rasikhuna fil ilm. Rasikhuna fil ilm loh. Bukan kita yang baru melihat. Ya. Rasikhuna fil ilm. Dalam surat Ali Imran doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Karena inna quluba bani Adam baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati kita yang itu merupakan tempat hidayah, tempat taufik, tempat irsyad, tempat ilmu. Ya, itu ada di
dua jari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang namanya faedah dari ini seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam syarahnya itu, kita memperbanyak ya berdoa supaya selalu tetap berada di atas hidayah dan tidak disesatkan. Ya, tidak disesatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Di Nabi SAW kata Ummu Salamah banyak membaca doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kokohkan, tegarkan hatiku di atas agamamu. Para sahabat nanya, "Atakhafu alaina ya Rasulullah?" Anda mengkhawatirkan kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anda mengkhawatirkan kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, cerdasnya para sahabat kan? Karena kalau Rasul kan enggak mungkin. Ya, kalau Rasul kan enggak mungkin karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kalau Rasul sudah selesai udah. Ya kan? Wallahu ya'simuka min selesai udah. Tapi para sahabat kan enggak ada jaminan ismah. Enggak ada jaminan tidak akan melenceng. Enggak ada jaminan tidak akan tersesat, meninggalkan hidayah. Kok Nabi banyak membaca doa yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik? Maka para sahabat cerdas nanya, "Atakhafu alaina ya Rasulullah?" Anda mengkhawatirkan kami wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka apa kata Nabi tadi itu? Inna quluba bani Adam baina asbu'ain min asabi'i ar-Rahman yuqallibuha. Bagaimana aku enggak takut? Bagaimana aku enggak mengkhawatirkan? Sementara hati manusia itu ada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan rubah-rubah dia sekehendaknya. Ya, ini faedah dari muqaddimah tadi. Ya. Jadi satu hal yang sangat menakjubkan, satu hal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar maha kuasanya. Perkara-perkara asasi yang itu sangat gamblang, sangat jelas Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah kepada orang awam. Terlebih lagi penuntut ilmu dan ulama, lebih jelas lagi buat mereka. Ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar gagal paham, keliru. Ya, gagal paham, keliru. Ini udah bahasa paling ringan. Syekh Muhammad itu orangnya lemah lembut ya akhi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Mereka kalau tahu Syekhnya Wahabi itu lemah lembut itu Masya Allah. Ya, antum perhatikan aja di Ushulus Salasah. Ketika setiap mengawali muqaddimah mesti mendoakan. Ya kan? Mesti i'lam rahimakallah, i'lam arsadakallah, mesti mendoakan lemah lembut. Habis itu ketika memvonis, Syekh Muhammad itu enggak memvonis secara apa? Enggak memvonis secara vulgar. Enggak. Ketika coba di Ushulus Salasah, ya, itu, ya kan? Man ata'a ar-rasul wa haddallah la yajuzu lahu mualah. Man haddallah wa rasulah. Siapa yang udah mentaati Rasul, mentauhidkan Allah, ini sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la yajuz. Beliau kata bilang la yajuz, enggak boleh. Beliau enggak bilang haram, enggak. Beliau enggak bilang kafir, langsung kafir, bermualah kepada siapa yang memuji Allah dan Rasul. Tapi beliau bilang la yajuz. Lembut kan bahasanya kan? Di sini juga. Antum sekarang saya tanya, orang menyelisihi perkara asasi yang paling gamblang, apa statusnya hukumnya? Kafir. Tapi Syekh Muhammad bilang kafir enggak? Enggak. Syekh Muhammad bilang apa? Tsumma ba'da dzalik ghalita, keliru. Halus bahasanya. Namun setelah itu keliru banyak orang-orang cerdas keliru dalam perkara itu, dalam perkara asas itu. Ya. Keliru dalam perkara-perkara asas itu. Nah, ini bahasa-bahasa dakwahnya Syekh Muhammad itu Masya Allah. Ya. Padahal kan mestinya bahasanya kan summa ba'da dzalika ya jahada wa kafara fiha adqiya al-alam, kan begitu. Iya.
Tapi beliau pakai bahasa ghalito, keliru. Ya. Pakai bahasa keliru gitu. Paham ya? Nah, halus makanya bahasanya Syekh Muhammad itu halus. Ya. Jadi barakallahu fikum. Faedah yang lain bahwa 6 asas yang akan bahwa Syekh Muhammad rahimahullah itu membagi persoalan ya kepada persoalan yang wadih ya, kepada masail wadihah, zahirah, jaliyah dan kepada persoalan-persoalan yang apa? Khafiyah. Pada persoalan-persoalan yang apa? Khafiyah, yang samar. Ya, mustabihah. Khafiyah mustabihah. Nah, yang akan beliau sebutkan ini yang pertama. Persoalan-persoalan yang apa? Wadihah, zahirah, jaliyah. Perkara-perkara yang jelas, perkara-perkara yang gamblang, bahkan itu bagi orang awam sekalipun. Ya, kemudian ada orang-orang yang cerdas, orang awam enggak ngerti bahasa Arab. Ya, orang awam itu miskin ya, kasihan ya. Di sebagian pelosok-pelosok di Jawa itu, bukan di luar Jawa, di Jawa itu, sama misionaris itu cuma dibohongin gitu, orang awam itu. Kalian itu suka dikerjain sama guru-guru ngaji kalian. Dibilang nanti kalau mati, kalian akan ditanya sama malaikat. Ya tentu saja kalian nggak bisa jawab, bapak-bapak. Memangnya kalian bisa bahasa Arab? Memangnya malaikat bisa bahasa Jawa? Malaikat nanyanya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kalian itu dikerjain. Lain. Kalau di agama kita, kalian ditemuin sama malaikat, sudah ada yang menebus kalian. Selesai urusan itu orang kampung ya kan? Itu orang awam, nggak ngerti bahasa Arab. Tapi ada orang-orang yang disebutkan oleh Syekh Adiyahul Alam, ya, orang yang pakar dalam bahasa Arab dan sebagainya. 6 asas ini bagi dia perkara yang samar buat dia. Ajib gak? Perkara yang samar buat dia. Jadi 6 asas yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad itu sama dia dianggapnya itu perkara yang samar, perkara yang mustabihah, khafiyah, perkara yang samar, perkara yang remang-remang, yang Allah tidak menjelaskan. Makanya di sini Syekh mengatakan bayyana Allah, untuk mengingatkan bahwasannya itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad ketika menyebutkan faedah-faedah dari perang Uhud tentang bentuk-bentuk suudzon yang dikutip sama Syekh Saleh di Al-Irsyad. Ya kan? Di antara bentuk-bentuk suudzon, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan perkara-perkara yang asasi yang dibutuhkan oleh manusia. Itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suudzon menganggap bahwa perkara-perkara asasi yang besar-besar seperti ini Allah enggak menjelaskan. Penjelasannya diserahkan kepada mereka-mereka yang otaknya cerdas. Maka Syekh Muhammad mengatakan bayyana Allah yang menjelaskan sendiri. Ya, Allah yang menjelaskan sendiri. Ya, dalam risalah kepada Al-Abdul Karim apa? Awdaha Allah wa ahkama fi kitabih. Allah yang menjelaskannya dan memuhkamnya di dalam Al-Qur'an sudah. Jadi kalau orang itu memang dia akidahnya sudah menolak pembagian masail dalam perkara agama, ini ada perkara yang jelas dan perkara yang samar, dia udah nggak bisa baca kitab ini harusnya. Kecuali dia melakukan tahrif. Karena Syekh mengatakan jelas kan ya, sittatu usulin bayyanaha Allah taala bayanan wadihan lil awam. Kemudian oleh mereka ya ditahrif bahwasanya 6 asas ini, ya bahkan asas yang paling asasi yang terbesar yang pertama nanti oleh mereka dimasukkan ke dalam kategori yang khafiyah, yang samar, yang enggak jelas. Ya. Saya ngaji usul sittah ini pertama tahun 2001. Masih di Ma'had dulu, liburan. Ada daurah ikut. Syarah usul sittah ini. Waktu itu bahkan ada usul salasa, ada usul sittah. Tahun 2001, nanti 2002 ulangin lagi. Nanti 2005 ulangin lagi. Ngaji kitab ini dulu. Alhamdulillah. Sekarang bisa ngaji lagi di sini. Terakhir
baca kitab ini di Sahabat itu ada santri yang dulu di Sahabat kuliah di santri Ikhwan Cirebon kuliah di Saudi, pulang-pulang minta baca kitab ini di Masjid Sahabat waktu itu. Sekarang kalau nggak salah ikhwannya masih kuliah di sana, kuliah di Saudi sana. Ya. Saya lupa juga di Cirebonnya di mana dulu, pernah berapa kali diajak ke rumah dia itu di Cirebon sini. Ya, jadi udah jelas ya bahwa yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad di sini adalah apa? Masail zahirah. Masail zahirah. Ya. Masail zahirah. Bahkan zahirahnya sampai ke level orang awam. Itu perkara yang jelas bahkan bagi orang awam. Perkara yang jelas bagi orang awam, apalagi bagi penuntut ilmu, bagi ulama, itu lebih jelas lagi mestinya. Tapi kan kenapa mestinya? Saya mengatakan akbarul ayat adalah qudratul malikil ghallab. Ya. Bisa saja tidak terjadi, bisa saja tidak begitu. Karena jazakumullah khairan. Karena apa? Ya, karena Allah itu Maha Kuasa. Ya, Allah itu Maha Kuasa. Ya. Levelnya udah ulama, malah ini menjadi perkara yang samar buat dia. Bisa aja kan? Iya. Al-aslul awal, asas yang pertama. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ya, ini asas pertama. Kita globalkan dulu ya. Asas pertama itu persoalan tauhid. Asas kedua, ya, amarallah bil istima' fid din. Ya, perintah untuk bersatu di dalam agama ini. Asas yang ketiga, anna min tamamil istima' asam wa ta'ah liman ta'ammara alaina. Sam wa ta'ah kepada ulatul amr, kepada waliul amr muslimin. Asas yang ketiga. Asas yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan ulama dan orang-orang yang meniru-niru mereka, ya, padahal bukan. Asas yang keempat. Asas yang kelima, bayan Allah subhanahu li awliyaillahi wa tafriqi bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim min a'da'illah wal munafiqin wal fujjar. Penjelasan tentang wali dan orang-orang yang, ya, dianggap wali padahal bukan. Yang keenam, ya, yang terakhir adalah raddu syubhah alladhi wada'a syaitan fi tarkil Qur'ani wa sunnah wa tiba'il ara' wal ahwa' al mutafarriqah al mukhtalifah. Ya. Bantahan terhadap syubhat, ya, yang disebarkan oleh setan, ya, agar meninggalkan Quran dan sunnah kemudian beralih kepada, ya, ara' wal ahwa', ya, pendapat-pendapat dari, ya, yang tidak bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau kita 6 asas ini, kalau kita ingat hadis Nabi SAW, di hadis yang disebut oleh Syekh Muhsin, hadis mutawatir, nadharallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha rubba hamil fikhin laisa bifaqih wa rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Kemudian di antara hadis itu, salatun la yaghillu alaihimna qalbu mri'in muslimin, ya, ikhlasul amal lillah wan nushu li a'immatil muslimin wa munasahatu a'immatul muslimin wa luzum jama'atihim fa inna da'watahum tuhidu min waraihim. Seakan-akan ini 6 asas ini syarah dari hadis itu. Ya. Pertama bicara tentang ilmu, tentang ulama. Ya, bicara tentang ijtihad yang jadi asas ke-6, ilmu ulama dan wali asas ke-4, 5, 6. Kemudian bicara tentang tauhid, ikhlasul amalillah, kemudian munasahatu walil amr, kemudian luzum jama'atihim. Itu asas yang ke-1, 2, 3. Ya. Jadi 6 asas ini wallahu a'lam,
Ya, itu mustamaddah dari hadis itu. Hadis nadharallahu imra'an itu. Ya, hadis nadharallahu imra'an yang disebut hadis mutawatir oleh Sahih Muslim itu. Ya. Dan juga di Syarah Alfiyah Suyuti disebutkan itu hadis mutawatir ya. Ya. Jadi aslinya ya mengkaji hadis itu. Ini syarahnya. Ya, ini syarahnya. Tapi Syekh Muhammad menyebutkan bahwa apa yang disebutkan dalam hadis itu adalah perkara yang wadihah. Usul yang wadihah. Ya. Baik. Al-aslul awal, asas yang pertama. Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan seluruh amal lillahi ta'ala. Mengikhlaskan seluruh amal pada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Ini asas yang pertama. Kata Syekh Shalih di sini, hadza aslul usul wa qaidatuddin. Ini aslul usul. Jadi semua agama, semua bagian dari agama ini, mau yang asasnya maupun furuknya, itu punya asas terbesar, punya asas pokok satu-satunya, yaitu apa? Ini dia, ya, tauhid wa tarkus syirik, tauhid dan bara'ah dari syirik. Hadza huwal mu'tarak bainal anbiya wa bainal umam. Asas pertama ini menjadi letak perselisihan antara para nabi dengan umat mereka masing-masing. Fal anbiya yuriduna an yusahhihu hadzal asal. Para nabi itu diutus untuk memperbaiki asas pertama ini. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi, yang merupakan tujuan mereka diciptakan. Wa rabata sa'adatahum bihi, yang merupakan syarat kebahagiaan mereka. Falaisal muhim anal insana yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadat. Poin pentingnya bukan manusia itu banyak sholat, rajin zakat, rajin puasa, banyak beribadah. Bukan di situ poin pentingnya. Al-muhim al-ikhlas. Yang penting itu keikhlasan. Qalil ma'al ikhlas khair min katsir ma'adamil ikhlas. Amalnya sedikit tapi ikhlas penting. Ya. Dibandingkan banyak amal tapi enggak ikhlas. Kalau anal insan yusolli lail wa nahar yatasarraf bil amwal wa ya'malu a'malakin biduni ikhlas la faidata fi amali. Andaikan orang itu rajin sholat, ya, rajin sholat siang malam, rajin puasa, ya, rajin sedekah, banyak beramal, tetapi nggak pakai ikhlas, ya nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Wal ikhlas maknahu tarkus syirik wa ifradillah bil ibadah. Ikhlas itu artinya meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan mengisahkan Allah Azza wa Jalla dalam semua bentuk ibadah. La ahad yastahiqul ibadah mahma balagha minal kamal wa minal fadl illallah. Lal malaikah al muqarrabun wal anbiya war rusul wal auliya was salihun dan seterusnya. Ikhlas itu kalau kita ngebahas ikhlas itu ada dua. Ya, ikhlas yang cakupannya luas, yang itu adalah artinya adalah tauhid wa tarkus syirik. Artinya mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu namanya ikhlas. Halalillahi dinul khalis. Nah, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Dan ikhlas. Dan ikhlas di setiap amal. Yang biasa diistilahkan, dibahasakan di kalangan bahasan para ulama, itu ikhlas dalam amal itu bersih dari apa? Tendensi-tendensi keduniaan. Ya, enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Dan dalam bahasa kita, ikhlas itu lebih dominan dipakai pada yang makna kedua. Ya kan? Ah, kamu sholatnya enggak ikhlas. Gitu. Ya. Maksudnya apa? Sholatnya riya, sholatnya pamer. Padahal seandainya, ya, orang itu setahun sekali aja dia. Dia ikut larung sesaji lautan, dia ikut sesajenan di laut gitu ya kan? Ikut sesajenan di laut. Ya. Kemudian dia sholat, puasa sunnah. Kita bilang, kamu sholatnya nggak ikhlas. Kamu sholatnya nggak ikhlas. Loh, kamu tahu dari mana nuduh saya
pamer sholatnya, puasanya pamer. Enggak, kamu ikut saji lautan itu. Kamu ikut kasih sajian laut itu enggak ikhlas kamu berarti. Ya. Ini barakallahu fikum. Ya. Jadi itu istilah ikhlas. Ya, ikhlas bermakna am yang itu Allah sebutkan alillahi dinul khalis, yang Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Ikhlas artinya apa? Tauhid, tarkus syirik disebutkan oleh Syekh. Tarkus syirik wa ifradillah azza wa jalla bil ibadah. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadahnya. Yang kedua, ikhlas yang cakupannya lebih sempit. Ya, ikhlas di setiap amal, yang itu dominannya adalah apa? Yang disebutkan dalam tazkiyatun nufus, misalkan arti ikhlas dalam tazkiyatun nufus itu adalah apa? Tanqiyatul amal min jami'i syawaibi ad-dunyawiyah. Ya kan? Bersihkan amal dari mensterilkan amal dari semua tendensi-tendensi duniawi. Sehingga kita gambarannya ikhlas itu ya cuman dari perkara-perkara ya riya, sum'ah dan sejenisnya, ya iradatud dunya dan sejenisnya. Itu benar, itu enggak ikhlas. Tapi ada yang enggak ikhlas lebih gede lagi. Ya, yaitu amalannya orang-orang ya musyrik. Amalannya orang-orang musyrik yang ngaku muslim. Itu enggak ikhlas juga itu. Ya. Asas yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan seluruh amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, la syarikalahu. Syarika di sini nakirah dalam konteks nafiyah, ya, tiada satupun sekutu baginya, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun para nabi yang diutus pun selain mereka. Ya. Wa bayanu dziddihi alladhi huwa syirku. Ini penting. Dan penjelasan ziddul ikhlas. Dan penjelasan apa? Ziddul ikhlas. Jadi antara ikhlas, tauhid dengan syirik itu bertolak belakang. Ini asas pertama. Penjelasan tentang tauhid dan penjelasan kebalikannya, lawannya, yaitu apa? Syirik. Ya. Oleh karenanya Syekh Abdul Rahman itu di Syarah Asal Dinul Islam, ya, beliau mengatakan apa? Ya. Fa inna tauhid ziddus syirik. Tauhid itu kebalikan dari syirik. Ya. Faman asyraka billah intafa'at bitauhid. Siapa yang berbuat kesyirikan, hilang tauhidnya. Namanya bertolak belakang. Ya. Kalau Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di di Qaulus Sadid menyebutkan siapa yang berbuat kesyirikan, lam yabqa minhu syai' minat tauhid. Enggak tersisa sedikit pun dari tauhid dalam dirinya. Ya. Siapa yang berbuat syirik, ya. Jadi ini dalam ilmu lughah, mabadi'ul lughah, ya, dalam mabadi' al-lughawiyah di pembahasan usul fikih itu kan ada pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang ilaqat, ya, hubungan antara dua hal. Ya, seperti misalkan ilaqah baina tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, ya, itu apa? Tadammun. Ya, tadammun atau lazim. Ya, tauhid uluhiyah itu min lawazimi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu, ya, tauhid apa? Uluhiyah itu ya tadammanu tauhid rububiyah. Orang kalau beribadah kepada Allah mesti mengakui Allah penciptanya. Tapi orang yang mengakui Allah sebagai penciptanya, konsekuensinya kan mestinya dia beribadah hanya kepada Allah, tapi kenyataannya tidak. Nah, itu ilaqah namanya. Di sini apa ilaqah pada tauhid dengan syirik? Afdad. Minal afdad. Ya, afdad itu apa tadi? Kebalikan. Yang bertolak belakang. Kebalikan yang bertolak belakang. Jadi antara tauhid dengan syirik enggak bisa menyatu. Namanya minal afdad. Seperti antara timur dengan barat. Enggak bisa menyatu antara timur dengan barat. Demikian juga, ya, tauhid dengan syirik. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tafa'anhu tauhid. Hilang tauhidnya. Ya. Tidak bisa ya
Ya, bainahuma. Enggak bisa. Jadi enggak ada status muslim musyrik, enggak ada. Status apa? Muslim musyrik. Dia ini kemudian membahas tentang apa namanya? Membahas tentang ta'arud. Ya. Ta'arud baina dhahirain kata mereka. Ya. Ta'arud baina dua hal yang zahir. Ya, ta'arud itu tarik ulur. Status seseorang antara dua zahir. Dia muslim ini zahir. Melakukan syirik juga zahir. Ya. Baik. Ada khilaf ya? Baik. Kalau ada khilaf Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Hah? Fa in tanaza'tum bi syai'in farduhu ila Allah wa rasul. Allah mengatakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, dia juga melakukan amalan-amalan yang merupakan sisa dari ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan di surat Al-Kafirun itu disebut mereka ngibadah kan? Mereka ngibadah juga, mereka beribadah juga disebut. Ya. Tapi ketika di akhir setelah dinafikan di akhir surat Allah katakan apa? Lakum dinukum waliyadin. Agama kita beda. Gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala ya menjatuhkan vonis kepada orang yang zahirnya mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, melakukan ibadah dan sebagainya, tapi zahirnya juga melakukan syirik. Vonis dijatuhkan berdasarkan zahir dia melakukan kesyirikan. Kenapa? Ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalmu hilang, enggak ada fungsinya, enggak ada manfaatnya kamu. Kalau berbuat syirik, ini padahal Nabi loh yang ditegur dengan ancaman ini Nabi. Gitu. Bahkan ketika menyebutkan dalam surat apa? Al-An'am setelah menyebutkan ya beberapa nabi dalam surat Al-An'am, kemudian sebelum pindah halaman itu Allah katakan apa? Walau asyraku la habitu anhum kan. Para nabi setelah disebut satu persatu, dimulai dari Nabi Ibrahim, sebut satu persatu, walau asyraku. Seandainya mereka berbuat kesalahan, habitu anhum kami amalu. Semua ada yang amalnya bisa menyaingi amalan para nabi. Gak ada. Ya. Makanya konsekuensinya kalau ada orang jahil melakukan syirik masih tetap muslim, berarti ya orang jahil itu lebih mulia daripada para nabi. Lebih mulia daripada para nabi. Itu konsekuensi yang sangat batil itu. Assalamualaikum. Jadi di sini penting bahwa Syekh Muhammad satu menggunakan bahasa asal pertama ini adalah asas yang pertama adalah aslul usul. Yang kedua ini adalah perkara yang wadih, perkara yang wadihah, zahirah lil awam. Ya terserah kalau antum orang alim dan sebagainya enggak jelas bagi antum ya terserah itu kan. Kita orang awam itu perkara yang jelas. Ya. Yang ketiga bahwasanya hubungan antara tauhid dengan syirik itu minal afdad, dua hal yang bertolak belakang, yang tidak bisa menyatu. Tidak bisa enggak ada orang statusnya itu dia bukan muslim bukan kafir, bukan muslim bukan musyrik, atau dia muslim musyrik, enggak ada. Dia statusnya muslim musyrik. Oh bukan, dia statusnya bukan muslim bukan musyrik, enggak ada itu. Enggak ada itu. Muslim atau musyrik. Ini berkaitan dengan pelaku kesyirikan ya. Itu bukan persoalan KTP ini. Ini berkaitan dengan pelaku kesyirikan. Ya. Gak ada statusnya. Atau orang paling sesat Jahmiyah Mutakallimin. Ya, orang paling sesat Jahmiyah Mutakallimin yang kata Ibnu Taimiyah di Kitabul Iman di Majmu' Fatawa jilid yang ke-7. Para a'immah salaf mengkafirkan mereka. Imam Ahmad, Imam Waqi', Ibnu Mubarak mengkafirkan mereka. Ya. Mereka pendapatnya apa? Melihat orang melakukan syirik akbar ya musyrik kafir. Ya. Tapi mereka bilang di akhirat nanti bisa jadi ini wali min auliyaillah. Ya, di akhirat nanti bisa jadi ini wali min auliyaillah. Tapi di dunia mereka enggak berani. Ya, enggak berani menyelisih perkara akli ini. Karena ini perkara akli. Orang yang normal enggak akan mengatakan dua hal yang bertolak belakang, ya. Itu
jadi satu, nggak akan mengatakan ya. Dua hal yang bertolak belakang jadi satu. Makanya kalau ada faedah dari Syekh Abdullah Jarbu kemarin, ya, beliau memberikan faedah darurah, pentingnya kita mengedukasi masyarakat itu gelaran-gelaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Qur'an kepada para pelaku syirik dan gelaran-gelaran yang label yang Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Allah Subhanahu ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkum. Bagaimana mungkin Allah akan menyamakan orang muslim dengan orang kafir musyrik? Itu hukum yang tidak adil itu. Hukum yang kata beliau malakum. Ini teguran untuk orang yang enggak pakai akal waras. Akal kamu enggak waras kalau menyamakan pelaku syirik dengan pelaku syirik dengan muslim dengan pelaku syirik disamakan. Akal kamu enggak waras. Kenapa? Itu qadhiyah akliyah itu. Persoalan ilaqat itu dalam usul fikih dibahas dalam qadhiyah akliyah itu, mabadi' lughawiyyah, qadhiyah akliyah itu. Sebelum menjadi qadhiyah syar'iyyah. Ya. Kita itu dulu sering dituduh enggak ngerti usul fikih dan sebagainya, mereka yang enggak ngerti akal yang benar, ya kan? Ya tahu mereka usul fikih tapi enggak pakai akal mereka itu. Ya. Astagfirullah. Jadi ini di sini jelas saya mengatakan wa bayanu dziddihi alladzi huwa syirik. Dan penjelasan kebalikan atau lawan daripada tauhid yaitu syirik. Kata Syekh Shalih, dziddut tauhid asyirku billah. Kebalikan daripada tauhid itu syirik. Apa definisi tauhid tadi? Ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Ya, ifradullah bil ibadah. Definisi-definisi penting. Antum mau ngebahas nawaqidul Islam enggak ngerti definisi-definisi ini kacau. Ya. Kacau nanti. Ya. Apa definisi syirik? Apa definisi syirik? Syekh Muhammad di Ushul Salasah mengatakan apa? Wa dhammana anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'a. Satu dalam Ushul Salasah. Syirik itu da'watu ghairihi ma'a. Beribadah kepada selain Allah, disekutukan dengan Allah. Dalam Anwa'ul Ibadah, saya mau mendefinisikan syirik juga. Faman sarrafa min hasya'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Jadi syirik itu sarful ibadah li ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Definisi-definisi ini penting. Ya. Asyirku huwa sarfu syai' min anwa'il ibadah li ghairillah. Saya salah di sini. Syirik adalah tauhid wa ifradullah bil ibadah. Tauhid ifradullah bil ibadah. Wa syirik wa sarfu syai' min anwa'il ibadah ghairillah. Memberikan satu ibadah, satu aja enggak usah banyak-banyak. Ya. Enggak usah banyak-banyak, memberikan satu aja ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini asas pertama. Wa qaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asal min wujuhin syatta. Al-Qur'an, keberadaan Al-Qur'an. Ya. Kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan asas yang pertama ini min wujuhin syatta. Ya, dengan berbagai metode penjelasan. Ya, kalau kita ini sudah baru asas pertama ini sudah jadi risalah magister. Ya, serius. Ya. Wujuhu bayanil Qur'an lit tauhid wasyirik. Ya. Apa wujuh bayan Al-Qur'an, apa wujuh bayan Al-Qur'an? Hah? Keanekaragaman metode Al-Qur'an dalam menjelaskan tauhid dan syirik. Oh, antum tulis sudah jadi magister antum. Ya, jadi master antum. Ya. Jadi ini kata Syekh, kaunu aktsarul Qur'an, keberadaan, kebanyakan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan apa? Semua ayat Al-Qur'an. Semua ayat Al-Qur'an menjelaskan asas yang pertama ini. Min wujuhin syatta, dengan beraneka ragam metode, dengan banyak metode dalam Al-Qur'an itu.
Tapi banyak metode penjelasan Al-Quran terhadap tauhid dan syirik ini bikalamin yafhamuhu abladul amah. Ini yang menjadi yang menjadi teguran buat kita. Ya. Berbagai metode Al-Quran dalam menjelaskan tauhid dan syirik itu ternyata dengan kalam, dengan kalimat-kalimat yang dipahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Abladul amah itu orang awam yang paling bodoh sekalipun. Orang yang paling bodoh sekalipun itu paham dari Al-Quran tentang apa? Tauhid dan syirik ini. Walah inti dokter masa nggak ngerti? Ya kan? Masa nggak ngerti? Ya. Orang paling bodoh, kata orang awam yang paling ablad, paling bodoh sekalipun. Abladu itu apa? Ajhal. Ya. Balid itu lebih parah daripada jahil. Ya. Balid itu lebih parah daripada jahil. Bebal kalau bahasa kita balid itu. Bebal. Orang awam yang paling bebal sekalipun. Ya. Jadi mayoritas ayat Al-Quran, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan seluruhnya seperti dikutip di Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan di awal-awal kitab, ya kan? Ibnu Qayyim menyebutkan seluruh ayat Al-Quran itu menjelaskan asas yang pertama ini, tauhid, dan lawannya yaitu syirik dengan berbagai metode penjelasan. Tetapi berbagai metode penjelasan Al-Quran itu menggunakan kalam, menggunakan apa? Kalimat-kalimat yang dipahami bahkan oleh orang awam yang paling bebal sekalipun. Dan ini beliau buktikan, beliau tunjukkan di Mufidul Mustafid. Kalau ada orang awam yang paling bodoh sekalipun kamu tanya perkara ini, pasti dia akan menjawab musyrik. Pasti dia akan menjawab musyrik. Ya. Itu di Mufidul Mustafid. Ya. Kok ada orang pintar, orang-orang zaki, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cendekia, orang-orang yang pakar, ya gagal paham masalah ini. Nah itu tadi akbaru ayat dalah ala qudratil malikil khallaq. Itu udah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu kita udah nggak ada campur tangan, udah itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang paling cerdas, paling pintar sekalipun nggak paham persoalan tauhid yang dijelaskan dengan banyak metode di dalam Al-Quran yang bisa dipahami oleh orang paling bebal sekalipun dari kalangan awam. Ya. Dan ini dijelaskan juga di awal-awal kitab Mufidul Mustafid oleh Syekh Muhammad. Ya. Mufidul Mustafid. Ya. Dan di dalam Kasyfus Syubhat lebih menyindir lagi. Ya. Bahasanya apa? Hah? Bahasanya apa? Orang awam minal muwahhidin wa awam minal muwahhidin yaglibu ala alfin min haula'il ulama'il musyrikin. Satu orang awam ahli tauhid itu mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Ulama musyrikin jangan dibawa-bawa diseret-seret ngebahas masalah asma wa sifat dan sebagainya. Bukan ulama musyrikin, definisikan dengan ulama musyrikin menurut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ulama musyrikin menurut Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah dijelaskan di Sitah Mawati' Minas Sirah yang ke-6. Di mana lagi? Mufidul Mustafid. Ya, ulama musyrikin itu. Ya, yang menyebut pelaku syirik akbar itu muslim karena barangkali dakwah belum sampai dan sebagainya itu di Mufidul Mustafid. Ya. Di Sitah Mawati' Minas Sirah yang ke-6 lebih vulgar lagi, ya. Ulama musyrikin itu siapa? Ya. Ulama setan, ya kan? Dan ini nanti di asas yang ke-6 disebut juga. Jadi ya Syekh Muhammad sudah punya definisi-definisi itu. Kembalikan ke situ. Ya. Jangan dibahas ulama musyrikin adalah ulama Asy'ariyah yang ngebahas masalah a'rad, yang ngebahas masalah ya tarkib dan sebagainya ya. Terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Hal-hal yang ada uzur, kejahilan dan masalah itu menurut Imam Syafi'i, ya kan? Ini penting ini. Ya. Yaqulu Imam Ibnu Qayyim Al-Qur'an kullu fit tauhid. Al-Qur'an itu semuanya, dari awal sampai akhir semuanya tauhid. Ya.
Semuanya tauhid. Masya Allah. Fal Quran kullu tauhid min awal ila akhirih. Ma'a hadza yaqra'una hadzal Qur'an wa hum muqimuna 'ala syirkil akbar. Parahnya mereka membaca Al-Qur'an ini tapi mereka masih melakukan syirik akbar. Yaqul la ilaha illallah wa la ya'maluna biha. Artinya mereka mengucapkan la ilaha tapi enggak mengamalkan. Hum fi wadin al-Qur'an fi wadin akhar. La ilaha illallah fi wadin akhar. Ya. Mereka ada di satu tempat, di satu lembah, Al-Qur'an la ilaha illallah di lembah yang lain. Ya. Di mana? Di KTP-nya. Di KTP-nya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Wah, ini Masya Allah ini mantap sekali ini yang pertama ini. Tsumma soro. Nah, ini yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma soro ala aktaril ummah. Masoro, kemudian terjadilah apa yang terjadi di Mufidul Mustafid disebutkan, yakni banyak orang-orang yang menebar syubhat dalam perkara yang pertama, asas pertama ini, dalam perkara tauhid dan syirik ini, banyak orang-orang yang menebar syubhat. Ya, azhara lahumus syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusus shalihin wa taqsir fi haquqihim. Setan ya menampakkan kepada mereka, kepada kebanyakan umat ini, ya, setan menampakkan kepada kebanyakan umat. Saya mengatakan aktsarul ummah. Bukan aktsarul muslimin ya. Aktsarul ummah. Ya. Beliau itu detail kalau memilih diksi kata itu. Ya. Kemudian ya, kebanyakan di umat ini menjadi korban syubhatnya setan. Setan menampakkan kepada mereka, kepada kebanyakan umat itu, ya, al-ikhlas fi surati tanaqqusus shalihin. Ya. Tauhid itu sebagai apa? Penghinaan terhadap orang-orang saleh. Kalau ada orang bicara tauhid, dibilang merendahkan orang-orang saleh. Wa taqsir fi huquqihim. Ya, merendahkan hak mereka. Tidak menunaikan hak orang-orang saleh. Orang bicara masalah tauhid dan syirik, ya, mengajak bertauhid dan mengingkari syirik dengan rinci. Kalau enggak dengan rinci enggak. Dengan rinci tapi, dengan rinci. Maka oleh kebanyakan umat ini dituduh apa? Merendahkan orang-orang saleh. Ya. Menelantarkan hak-hak orang-orang saleh. Wa adhara lahumus syirka billahi fi surati mahabbatus salihin wa arba'ih. Kemudian setan menampakkan kepada kebanyakan umat ini kesyirikan itu sebagai bentuk cinta kepada orang-orang saleh. Sebagai bentuk ittiba kepada orang-orang saleh. Ya. Kesyirikannya berkaitan langsung dengan orang-orang saleh. Ya, ini namanya rinci dalam bicara masalah tauhid dan syirik. Ya. Rinci. Ya. Ini berkaitan dengan pembatal yang kedua. Ya. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Ya, yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata, ya, wa yatawakkal 'alaihim. Kafara ijma'an. Siapa yang mengangkat antara dirinya dengan Allah itu perantara. Yad'uuhum, ia berdoa kepada perantara-perantara itu. Berdoa kepada perantara-perantara itu. Wa yas'aluhumus syafa'ata. Dalam nuskhahnya Syekh bin Baz, yas'aluhumus syafa'ata. Kalau di nuskhah yang lain kan yas'aluhum saja. Ya. Yas'aluhumus syafa'ah, minta syafaat kepada orang-orang saleh yang telah wafat tadi, pada perantara-perantara tadi. Wa yatawakkal 'alaihim, dan mengandalkan mereka, tawakal kepada mereka. Kafara ijma'an. Ijma' kafir. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang pertama yang mengutip itu ijma'. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembatal itu beliau mengambil dari Kasyaful Qina. Ya. Dari Al-Buhuti. Al-Buhuti mengambilnya dari Al-Iqna. Ya. Al-Hajawi. Ya. Al-Hajawi mengambil dari Ibnu Taimiyah. Dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang mengatakan itu. Ya. Di antara perkara yang disepakati kekafirannya itu adalah apa? Ja'lul wasa'id. Ya. Yas'aluhum, yad'uuhum, yas'aluhum syafa'at, yatawakkal 'alaihim. Ya. Masya Allah. Ya. Dan ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dipakai untuk menghujah, mendebat, ya, yang dibantah dalam Mufidul Mustafid itu. Ya. Ulama sampai zamannya Mansur, ini Mansur Al-Buhuti. Ya, Mansur bin Yusuf Al-Buhuti. Sampai zamannya Mansur, ini Al-Buhuti.
penulis Kasyaful Ghina itu. Ya, antara beliau dengan Al-Buhuti itu mungkin berbeda sekitar 100 tahun aja. Ya. Itu enggak pernah ada yang membedakan ya dalam persoalan persoalan ini, yakni minta-minta kepada orang-orang saleh yang telah wafat itu antara takfir mutlak dengan takfir muayyan, enggak yang membedakan begitu. Ya, itu ada di Mufidul Mustafid. Ya. Ini asas yang pertama. Ya, ini asas yang pertama. Ya. Jadi asas yang pertama itu langsung langsung menusuk kepada pembatal yang kedua. Ya, pembatal yang kedua. Ya. Dan pembatal kedua itu kan sebenarnya bagian dari pembatal pertama, syirik. Tapi kenapa dipisahkan? Ya. Kenapa dipisahkan? Ya, karena banyaknya itu terjadi di tengah orang-orang yang mengaku Islam dan banyaknya orang-orang yang jahil dalam perkara itu. Ya, bahkan dari deretan orang-orang yang diklaim sebagai ulama. Diklaim sebagai ulama. Ya. Makanya final udah. Ya, di kalangan Najdiyin final udah. Di kalangan Hanabilah final sudah. Yang namanya minta syafaat kepada orang soleh yang telah wafat itu syirik akbar dan pelakunya disepakati kafir. Final sudah itu. Final sudah. Ya, ijma itu. Ya, dari di Kasyaful Ghina, kemudian di Iqna, kemudian sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, sudah final itu. Ya. Sampai ke Barbahari disebutkan di sana di Syarh Sunnah. Sama sudah final itu. Dan Ibnu Taimiyah banyak ngebahas masalah itu di kitab Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah dan juga di Iqtidha. Ya, di Iqtidha Shiratal Mustaqim. Mukhalafat ashabil jahil. Ya. Tentang minta syafaat. Ya. Enggak ada istilahnya Ibnu Taimiyah dalam perkara ini ada beda pendapat, sama-sama pendapat ucapan zahir dari Ibnu Taimiyah, enggak ada itu. Orang gila, dua zahir yang bertentangan itu gila. Ya, maslubul akal itu. Ya, maslubul akal. Ya, enggak punya akal waras. Masa ada dua zahir yang bertolak belakang ini? Ibnu Taimiyah orang gila, dia nuduh Ibnu Taimiyah orang gila. Ya. Ya Allahul musta'an. Ya. Al-asl tsani, asas yang kedua. Asas yang kedua. Amar Allah bil ijtima' fid din. Kita harus di jeda-jeda ini kalau 1 jamnya. Kita jeda dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.